yang ketiga kalau EVOS gak bisa dapetin game kali ini Om. Iya, bakal berat juga. Kalau melihat bagaimana dari line up rating yang terpampang sekarang untuk damage potentialnya. Bigetron Alpha unggul, late game-nya juga mereka unggul tapi early. Kalau memang bisa dipegang dengan power dari Tigreal, mungkin setup-nya bisa jalan dari sana. Kemungkinan mid game-nya bakal berimbang. EVOS harus bangkit. Karena kalau EVOS tidak bangkit, mungkin dia akan tenggelam lebih dalam karena Bigetron dalam kondisi prima. Mari kita menyaksikan apakah EVOS fans mampu memberikan semangat dari jauh dan berhasil membuat EVOS bangkit atau Bigetron Alpha dapetin game yang kedua dengan instan. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Untuk lane of God. Yes, ini dia. Untuk line up dan kita Bigetron Alpha yang sudah mengamankan 1 poin di game yang pertama. Dan lagi-lagi memberikan kejutan, Harriet dan Lunox yang diamankan di waktu yang bersamaan. Magical damage mereka punya, physical damage mereka punya Nolan. Dan ini memang jadi bahaya besar sih secara damage output. Tapi mereka juga tetap harus berhati-hati. Karena di sisi sebelah dari EVOS Glory sendiri, mereka juga punya potensial yang cukup besar. Bahkan Ki harus mengeluarkan early flicker. Dibandingkan dia harus terkena first blood di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS, mereka melakukan invasi tambahan dan super can. Dan retribution for defensive damage dari seorang Flavi terlalu kuat dan bahkan super look akan coba melakukan ini terlebih dahulu. Defensif dan dapat Lito ya. Iya, berani banget dari dia tadi ya. Masih sempat buat kembali juga tadi dengan Ghost dan mencet untuk poin retribution. Dan ini dia untuk talent yang kelihatan sekarang. Bagaimana Harit akan berjumpa dengan Nathan ya. Dan ya, yang dipakai ternyata bukan Swift, tapi Trio. Oh. Dan yang kedua adalah defensive talent, Tenacity. Doakan. Oke, lihat di depan sana. Flicker tarik keluar ke seorang Natsuko. Dapatkan KYY. First blood di tangan dari seorang Fan. Tidak ada lagi flicker di tangan dari seorang KYY. Kali ini membuat tim dari EVOS berhasil mendapatkan first blood. Awal yang baik. Jalan start yang mulus untuk EVOS game yang kedua. Iya, sedikit cerah nih berarti untuk beberapa langkah selanjutnya bagi teman-teman EVOS Glory. Tapi harus berhati-hati karena pertukaran pasti udah mulai dipantau nih dari Bigetron Alpha. Mungkin ke arah sisi X-Villain. Karena kita lihat ya, betapa powerfulnya Super Look dengan Povyus yang dimiliki. Dan sekarang ini Turtle juga bakal muncul kalau bisa ikut ke arah team fight. Super Look punya chance yang besar memenangkan Bigetron Alpha dari segi fight Turtle. Rifan stay by depan sana. Ki yang akan coba menutup jalannya untuk menuju ke Azala. Tanpa ada Moreno dan Kanina Retribution. Kita ada sama Kid. Fokus menuju ke arah seorang Fan. Dia boleh apa terjadi dan langsung coba melakukan sebaliknya pas untuk menyelamatkan dirinya. Gak berhasil. Karena Flavi dan juga kawan-kawan kali ini terperangkap di depan sana. Satu buah penalti star for nothing. Karena order pilih 7 day for this time. Sebelum double kill. Dikeluarkan, lihat body block. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Ki standby on position dan super look membuat Cloud sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Dengan hammer, Ampedus, preventive, dapat trip, what are you doing? Dia bisa dibalikan kembali karena dengan kondisi seperti ini bahkan Moreno udah standby dengan Darkening. Tapi lihat super look akan tinggal diam. Dua flicker zoning out yang terjadi. Diejam-ejam, super look masuk ke dalam. EVOS terejam-ejam di arah top lane. 3 poin elimination di tangan sosok X-Villainer untuk 3 menit yang pertama. Dan itu jadi satu masalah besar untuk EVOS Glory. Dan mereka nggak bisa seperti ini karena Q-nya juga jadi bebas banget. Dan lihat Nevin yang dapetin shutdown siapa? Tigreal. Kalau bukan Tigreal itu bisa menjadi salah satu penyokong. Iya. Tapi ternyata Tigreal mau yang dapat. Tapi ya balik lagi nih ya, kalau kita mau lihat plating mid turretnya sudah hampir habis. Hilang loh. Ini jarang kelihatan juga kan untuk ini yang bisa di plating tadi. Ya, apalagi sebagai sosok Lunox gitu kan. Ketika berhadapan dengan seorang Zas yang areanya harusnya lebih besar ke arah seorang Zas. Karena dari Evonya juga mereka lagi sibuk kan buat team fight. Jadi ada peluang memang untuk bisa mencicil tadi. Ya, masih ada satu buah flicker juga ya yang bisa digunakan oleh seorang King karena 4 pemain. Ini tetap harus di-respect juga pemain yang terlalu berbahaya dari EVOS Glory kalau misalnya mereka bisa dapetin 1 pemain, tapi itu dia. Oh, dipancing. Super Ken kembali berhasil memancing karena dia tahu 15 detik lagi akan menuju ke arah turtle, Nevin. Iya, jadi udah gak ada lagi Nether Spawn beberapa saat ke depan. Dan dari Bigetron Alpha akhirnya jadi lebih leluasa lagi. Secara areanya mereka gak perlu terlalu khawatir, tapi Dream Implosion, double implosion kali ini setelah dapat kalau seorang Desta pada follow-nya damage sebagai dia harus jadi korban keganasan dari tim Bigetron Alpha. Gen Alpha, Bigetron Alpha mendominasi Skibidi kali ini. Skibidi. Tapi memang begitu mengerikan ya dari teman-teman Bigetron Alpha. Karena platingan goldnya mungkin gak cuma di area mid, tapi di bagian bottom lane ini udah mulai ada bantuan juga yang hadir dari seorang King. Benar, dan jangan lupakan tadi dengan Dominator yang sudah spawn juga lihat betapa semangatnya support
membadani tadi Phoenix Spawn karena memang itu kecil. Pasal Gaming, mata di Natsko, tapi gagal untuk mendapatkan siapapun dengan adanya Dance depan sana. Oh, nice. Penalti zone yang sangat baik, tapi Eman mencoba untuk masuk ke dalam, mencoba untuk zoning out, keluar dari jeratan Sosa Sernang dan spawn di bottom lane, 45 games after day untuk Eman. Flavi masih mau lebih, tapi nampaknya Flavi harus memikirkan damage yang diberikan dari Eman terlalu sakit. Dengan kondisi Eman punya gold yang sangat tinggi. Wah, tapi Super Ken sudah mendekat juga. Explosion terhadap Super Ken, mencoba untuk kabur dari jalannya, tapi ternyata Gauge-nya masih tua. Oh. Tembakan dari bottom lane, Super Ken still survive. Super Luke akan coba datang. Dia tidak terima kalau kawannya disingkat. Tapi kali ini bahkan target pertama mereka adalah Natsko. Karena jalan untuk bola untuk Natsko. Berikan power defensive dan Super Luke menahan damage terlalu banyak di bottom lane. Dan dia masih kuat. Oke. Tidak akan tinggal diam. Semua flicker telah digunakan. Target mereka. Walaupun Super Ken gagal, tapi lihat berapa banyak flicker yang keluar. Iya, waktunya untuk menahan sih sepertinya untuk kedua belah tim ya. Akan jadi resiko yang lebih besar lagi kalau misalnya mereka paksa lanjutkan. Entah itu untuk pikiran Alpha ataupun untuk EVOS Glory. Tapi ini jadi 1+ poin. Outer turret akhirnya berhasil ditembus dan ada satu tambahan eliminasi yang tadi bisa di-secure juga. Dan yang ya mungkin fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana Superloop juga ya. Dia dapat 2 lane tadi. Dia bahkan rela buat jalan sampai dekat ke bawah. Jauh ya. Jauh banget tinggalin lane atas. Mudik ya jatuhnya ya. Dan sekarang di area top lane untungnya juga masih bisa defense dengan baik secara itemization. Kita ngeliat ada Genius One di tangan dari Moreno. Wow, ini cukup langka ya dan penuh juga ada talisman juga. Pertahanan bisa jadi wishing lantern kan nanti. Tapi ditabrak dripsnya. Jangan Super Luke di sana, dia tahu membuat seorang drips ini bisa tumbang. Ada semua jawaban dan dia tidak ke sana. Tidak akan ada sedikit pun yang bisa menghentikan sosok Super Luke. Dan bahkan mendapatkan drips tanpa adanya pertukaran apapun. Membuat mereka akan kemungkinan besar mendapatkan power metal. Apa pentas? Merasa mendapatkan fun. Dengan Paul dikeluarkan power defensive masuk ke dalam. Tapi nampaknya Super Ken masih selamat dan Eman is coming. Super Eman. Eman is coming. Gak ada jalan untuk pulang untuk sosok seorang fan di depan sana. Secepat kilat, instan kedatangan dari seorang Eman untuk mendapatkan eliminasi karena poin yang akan menjadi korban sebagai sosok jungler ini jadi pertukaran yang mahal banget dan akhirnya objektif turtle terbuka lebar. Pikiran Alpha semakin meningkatkan lagi power mereka dan baru saja men-trigger satu flicker. Itu top lane-nya serem banget tuh dilompatin. Top lane-nya, lihat Super Luke versus everybody Rahel. Dari top lane dengan Natsko yang masih coba untuk bertahan dan bahkan Marvel Buff dilucuti oleh seorang Super Luke. Wah, dan ini dia untuk tekankan kode kalian langsung sekarang juga karena semakin semangat lagi seperti untuk pikiran Alpha. Eman misalnya dengan internet yang berhasil diamankan dan Super Luke yang knock 3 pemain. Eman ini mau memulih hampir 1000 gold per kilo. Coba kalian Super Luke memaksa maju ke dalam. Super Luke versus Everybody. Impulse telah dikeluarkan. Tapi KI mencoba untuk melakukan sedikit kamerisasi membuat terlepas karena tim Impulse mereka terperangkap. Natsko target utama mereka gagal. Bahkan James dari turret terlalu sakit. Moreno is coming. Moreno is coming. Cepat lihat di depan sana. Moreno berhasil mengejar dari seorang Natsko. Ditutup dengan adanya seorang Super Ken dengan penalti yang dihindari dan EVOS membuat Bigetron kembali lagi melakukan sedikit cover yang sangat terbagi oleh Super Ken. Dengan saat instan menggunakan kombonya, Cloudgun sekarang jalan untuk pulang. Super Ken mau lebih. Cloudgun, nowhere to run kan? No, masih bisa selamat karena tidak ada fracture di tangan dari seorang Super Ken. Oke, ini masalah besar sih untuk EVOS Glory. Masalahnya satu sosok Super Luke saja nahan 4 pemain. Dan selanjutnya kita ngelihat bagaimana 2 pemain berhasil di take down juga di area top lane. Ya banyak source skill ya yang memang terbuang hanya untuk satu hero nih. Iya. Hanya untuk Clovis yang gak kebegang dari early. Gara-gara 3 early point kill tadi, dia kelihatan lumayan snowball. Dan memang terbukti tadi butuh banyak source damage. I'm offended dikeluarkan menuju ke seorang Flavi. Tapi Flavi yang damage masih kurang di depan sana. Tapi target mereka tuh lebih karena drift kan sih. Dan Flavi harus pulang. Flicker power defensive dipaksa oleh seorang Super Key. Bahkan penalti zone sudah keluar juga. Semua di all in untuk dia bisa pulang doang. David dan juga Mawar. Ini terlalu banyak sih. Source skill yang akhirnya berhasil tertrigger. Dan dari EVOS Glory, mungkin mereka harus mulai menahan. Gak perlu untuk meladeni semua yang dipancing oleh pikiran Alpha. Bermain dengan lebih safe lagi sampai mereka cukup untuk segi itemizations ya. Ya masalahnya kapan nih buat cukup ya. Mungkin Iya. menunggu nih untuk Natsko bisa jadi juga. Iya, masih butuh waktu dan Lord ini free untuk Bigetron Alpha. Early game yang sempat dikuasai kali ini hanya menjadi angan-angan saja karena 7.000 keunggulan gold yang sudah dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan yang jadi masalah besar adalah Ruby. Mereka punya tarikan.
Naito Mia udah mulai marah-marah lagi ya. Sabar Dia dong, masuk sabar MPL dong. streamer Naito Mia marah-marah. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi juga channel official streamer MPL ID dari Naito Mia. Sabar. Jadi kalau dia sadar masih marah-marah nggak ya? Masih marah-marah tuh dia, sabar. Betul Kayaknya ya? dulu nih, Ada tenang nih dah. muncul. Udah. Hai Natomia, ini menyaksikan juga ya dari Most Glory pastinya akan mengawal terus permainan dari Most Glory. Yap. Dan Eman, oke, ini item yang penting sebenarnya buat Harit ya. Holy Crystal yang baru saja selesai konsil. Itu bunyi yang sangat Seri ya? menyebarkan ya. Serem ya? Seru banget. Dan dari Most Glory, mereka masih punya pertahanan yang seharusnya cukup untuk saat ini dengan 10 Lord udah mulai berjalan dari Tapi bagian sayang bottom sekali lane. ya, Melvenda telah dikeluarkan oleh Ki. Tapi di arah bottom lane yang bermasukkan ada tim EVOS. Mereka masih coba untuk Pecah. mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Tapi dengan Van, yang nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Waduh. Luke versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya di depan sana. Lihat, mereka berhasil dimakan Luke-nya. Fokus menuju ke best turret atau top turret. Tapi Luke terlalu dalam, kesana tidak tepat. Ya, nggak bisa ada follow up karena memang terlalu jauh sih posisinya. Itu membuat dari pikiran Alpha mereka nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak juga. Tapi untungnya juga dari Most Glory mereka nggak terlalu banyak nge-trigger flicker. Mereka masih punya power tersebut untuk escape atau ya sejauh ini sih untuk defensif ya Om. Ya, dan ya mau nggak mau memang ini defensive play bagi EVOS juga. Hah? Lebih ke coba buat pancingan, biar ada mistakes yang dilakukan oleh Mitra Alpha. Ya, dan secara goalnya kita ngeliat bagaimana banyaknya keunggulan dari segala sisi. Termasuk mungkin yang terbanyak dari arah mid lane Iya, ya sih. betul. Itu dia. Mid lane-nya serem banget loh. Ini full damage juga kan bisa dibilang concentrated. Ha-ha. Nambahin untuk magic power dan bakal bisa sustain juga nanti dengan efek spell skill dia. Ya, tapi bukan ke arah glowing one ya untuk Moreno sendiri. Dan memang untuk efek penetrasinya akan tetap ada dengan adanya jenis one yang diamankan. Tapi let's see target seperti apa yang sebenarnya diincar sama Moreno. Ya, karena ini kayaknya memang kurang juga dari magic defense yang dimiliki oleh EVOS. Dan driftnya. Wah, sengaja dibuka implosion. Dengan seperti tempat sarang macam dihajar oleh seorang Natko. Masih coba untuk bertahan tapi nampaknya darkening dari seorang Moreno terlalu sakit menuju ke seorang Van. Tapi Luke akhirnya datang. Target utama dia menuju ke seorang Van. Berhasil dihindari, damage yang terlalu sakit. Moreno menutup. Maka Eman versus everybody. Tony dengan 3 orang. Tapi midnya dicolong oleh seorang Super Kid. Eman dia menutup jalan 3 orang di depan sana. Pikiran Alpha bermain dengan terlalu pintar. Cara mereka untuk menghandle satu kerugian ketika kehilangan Ki. Mereka dapetin ke arah base turretnya. Mereka bahkan berhasil tangkap ke arah seorang Van. Thanks to Super Luke. Karena kelihatan banget ya ketika Super Luke hadir di area map, 4 pemain menyebar. Bubar. Dan juga waktu dia mau pulang ke belakang kan ada zaman core juga. Yes. Jadi ada tambahan lagi untuk efek slow movement yang bisa diberikan. Wishing Lantern untuk Moreno. Lord lagi-lagi free untuk Mitra Alpha. Wah, tidak ada kontes sama sekali yang bisa dilakukan memang untuk saat ini. 10.800 goalnya dan ini mungkin akan terus ditambahkan. Tapi dari pikiran Alpha dengan 2 base turret yang sudah hilang dan Lord yang berhasil mereka amankan, masih ada harapan kah Om? Ya, harapan ada selama Natsu gak tumbang sih. Oke. Karena dia kan membawakan Nathan juga ya. Iya benar. Satu hero yang bisa clear lane cepat dan juga satu team fight yang kalau menang mereka bisa one straight push. Jelas masih ada selama masih ada Nathan. Cuman kalau kita melihat kondisi dari Nathan sendiri nggak terlalu bagus. Karena Iya banyak hero yang sih. bisa langsung melompat ke belakang. Dan kita udah ngeliat juga keunggulan 2000 gold lebih bahkan hilangan dari seorang Moreno menunjukkan juga bagaimana dari Natko sebenarnya masih minim nih untuk item essentialsnya ada sekarang. Lordnya udah mulai berjalan dari bagian mid lane dikawal langsung dengan 5 pemain dan juga wave-nya dari berbagai arah yang berbeda. Wow, Winter Crown sudah disangan dari seorang Super Luke. Tapi lihat lagi yang dilakukan oleh seorang Super Kid. Wah. Break to the 3 hilang. Hit di penjara.